Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Aya Olivia, yang kedua Kartika Tri Rahmayanti, yang ketiga Lea Priscilla Putri, yang keempat Widy Adi Purnama, yang kelima Ravena Opelia Ditya Medina. Nah, di sini kita akan mempresentasikan materi yang berjudul perkembangan afektif. A. Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seseorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Perjalanan kehidupan tiap-tiap orang selalu tidak sama. Kehidupan mereka masing-masing berjalan menurut polanya sendiri-sendiri. Seorang individu dalam merespons sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional banyak campur tangan dan memengaruhi pemikiran-pemikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, untuk memahami remaja, perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan yang dilakukan. Yang pertama, pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Nah, itu disebut sebagai warna efektif. Warna efektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Jadi, emosi adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain A. Reaksi elektris pada kulit, meningkat bila terpesona. B. Peredaran darah, bertambah cepat bila marah. C. Denyut jantung, bertambah cepat bila terkejut. D. Pernapasan, bernafas panjang bila kecewa. E. Pupil mata membesar bila marah. F. Liur kering, mengering kalau takut atau tegang. G. Bulu roma, berdiri kalau takut. H. Pencernaan, mencret-mencret kalau tegang. I. Otot, tegang dan bergetar kalau takut. J. Komposisi darah, berubah kalau emosi. Kedua, karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan, suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak laki-laki maupun perempuan berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan, namun sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, jenis emosi seperti amarah, takut dan cemas, sedih dan lain-lain. Yang pertama ada cinta dan kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama penting dengan kemampuan untuk memberinya, walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas. Yang B, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintai. Yang C, kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peran yang menonjol dalam
perkembangan kepribadian, karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajam tuntutan dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan atau rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Yang D. Ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang diperbuat. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku, rasa takut atau marah dapat menyebabkan seorang gemetar. Keadaan emosi yang menyenangkan dan rileks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna, sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan menghambat atau mengganggu pencernaan. Rasa kegembiraan yang berlebihan, kecemasan-kecemasan dan kekhawatiran, semua ini menyebabkan menurunnya kegiatan sistem pencernaan dan kadang-kadang menyebabkan sembelit. Satu-satunya cara yang efektif adalah menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi. Peradangan di dalam perut atau lambung, diare, dan sembelit adalah keadaan-keadaan yang dikenal karena terjadinya gangguan emosi. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan atau kecemasan dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Nomor 4. Perbedaan dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat diramalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga saat pemunculannya. Perbedaan ini sudah dimulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh keadaan fisik anak pada saat itu dan taraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. Nomor 5. Upaya pengembangan emosi dan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan dengan emosi remaja yang awal cenderung banyak melamun dan sulit ditebak, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa sebagai orang dewasa dan penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak yang lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Selain itu, cara yang mendasar adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya. Untuk itu, diharapkan pada guru untuk menangani dengan penuh kesabaran, sehingga lebih mendorong kepada hal-hal yang positif. Bagian B. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat, kebiasaan, dan sopan santun. Sopan santun, adat, dan kebiasaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan hidupnya dengan negara, serta dengan sesama warga Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan tegang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Sedangkan sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Dapat diramalkan dengan tingkah laku apa yang terjadi
dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan sesuatu tindakan atau aktivitas, akan tapi merupakan kecenderungan atau predisposisi tingkah laku. Jadi sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai-nilai moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu, kemudian dihayati dan didorong oleh moral. Baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Perwujudan nilai, moral, dan sikap tidak terjadi dengan sendiri tetapi melalui suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah yang pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral. Tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk mengikutsertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Dan yang kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup, itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Ini berarti antara lain bahwa usaha pengembangan tingkah laku hidup tidak hanya merupakan pendekatan-pendekatan intelektual. Tidak hanya pendekatan intelektual semata, tetapi juga mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif di mana faktor-faktor lingkungan itu sendiri merupakan penjelmaan yang konkret dari nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapatkan perhatian, karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.